Halo, ketemu lagi di kursus menulis artikel online. Menulis artikel jadi lebih mudah. Cara menulis cerita pendek. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis cerita yang berisi minimal 500 kata. Tujuannya adalah untuk menulis cerita yang lebih panjang dengan topik yang khusus. Manfaatnya adalah untuk menulis cerita di forum, menulis cerita di blog, atau untuk menulis cerita di sosial media. Tahap menulis cerita pendek. Yang pertama adalah menentukan topik. Topiknya ini bisa berupa cerita horor, cerita yang didramatisir, percintaan, kisah heroik, kisah inspiratif, cerita haru, petualangan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menentukan latar belakang cerita. Nah, ini diantaranya adalah lokasi ya. Terjadinya di mana, terus misalkan latar belakangnya misalkan tentang cerita di pedesaan, di perkotaan, atau ketika waktu masih duduk di bangku SMA, di masa kuliah. Setelah itu kita menjabarkan suasana. Jadi misalkan lokasinya di pedesaan, jadi suasananya disebutkan, misalkan suasananya asri, suasananya sejuk. Waktu kejadian, misalkan latar belakang ceritanya adalah 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, itu kata 2 atau 3 tahun yang lalu merupakan waktu dari kejadian. Jadi harus dipaparkan jelas. Terus misalkan ada tingkat sosial. Kalau misalkan ceritanya tentang si kaya dan si miskin, berarti ini ada tingkat sosial ya. Itu dijelaskan. Terus suku nih. Ini sih biasanya lebih ke untuk penekanan misalkan dialog atau kebiasaan atau si karakter si tokoh. Jadi misalkan tokoh si A itu sukanya makan yang manis-manis karena sukunya suku Jawa misalkan. Terus tokoh si B ini sukanya makan yang pedas karena di situ tokoh tersebut digambarkan memiliki suku Padang misalkan seperti itu. Menentukan tokoh. Di sini kita menentukan tokoh utama dan tokoh pembantu. Kemudian kita memaparkan sifat dari masing-masing tokoh. Tokoh utama itu sifatnya seperti apa, tokoh pembantu sifatnya seperti apa. Tokoh pembantu dalam arti tokoh yang cuma kadang-kadang muncul. Kalau tokoh utama itu dia dari awal cerita sampai akhir cerita itu akan selalu menjadi pembicaraan. Nah, itu tokoh utama. Terus juga dibahas juga tentang kebiasaan masing-masing tokoh. Itu nanti untuk mendukung karakter ya, karakter dalam cerita. Terus gaya berbicara, misalkan tokoh si A itu karakternya orangnya rada urakan atau kasar. Berarti dari cara berbicara di dalam dialog juga harus menggambarkan karakter si tokoh tersebut. Menentukan sudut pandang. Nah, ini siapa yang menjadi tokoh, terus siapa yang menceritakan, dan siapa yang diceritakan. Nah, ini beberapa sudut pandang ya. Penulis menceritakan tentang orang lain. Nah, ini si penulisnya, ini tokohnya, ini tokohnya. Kalau ini penulis sekaligus tokoh. Jadi ini penulis ya, ini penulis, ini adalah tokohnya. Sedangkan kalau yang sebelah sini, ini tokohnya itu misalkan ada 2 ya. Katakanlah ini cuma yang skala kecilnya aja, misalkan cowok 1, cewek 1. Nah, ini si penulisnya merangkap sebagai tokoh. Jadi nanti kalau dari sudut pandangnya di dalam ceritanya adalah mereka adalah, nah itu berarti si penulis menceritakan orang lain. Tapi kalau penulis sekaligus sebagai tokoh, misalkan gini, saya mengenal ia sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, di situ menggunakan kata saya.
Berarti ini si penulisnya sekaligus menjadi tokoh di dalam cerita. Menciptakan konflik. Konfliknya bisa berupa masalah kecil, terus juga menentukan siapa yang protagonis dan siapa yang antagonis. Yang antagonis ini tokoh jahatnya ya. Di protagonis ini tokoh baik. Terus pengaturan waktu kemunculan konflik. Misalkan di situ tokohnya ada A, B, C, D. Itu yang A muncul konfliknya kapan, B-nya muncul konflik kapan, C muncul konfliknya kapan. Itu mirip seperti cerita drama ya. Jadi bukan berarti si A itu terus menerus dari awal sampai akhir bikin masalah terus. Itu nanti ritmenya bisa diatur. Soalnya kalau misalkan terus menerus itu biasanya nanti ceritanya jadi bosan. Nah itu harus mampu membuat pengaturan waktu kemunculan konflik. Terus siapa nih yang jadi pemicu konflik? Nah ini tokoh si antagonisnya ya. Nanti siapa yang jadi pemicu konflik dan siapa yang menjadi objek penderita. Nah ini dampak masalah. Tadi di sini udah dibahas tentang masalah kecil. Nah masalah kecil itu akan menimbulkan dampaknya seperti apa? Menentukan alur. Menceritakan yang sudah terjadi. Nah ini alur ya, alur cerita. Menceritakan yang sedang dan akan terjadi. Menceritakan yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Jadi ini ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Alur campuran itu alur maju dan alur mundur. Jadi kalau menceritakan yang sudah terjadi itu flashback ya. Kita menceritakan yang dulu sudah terjadi. Misalkan masalah-masalahnya juga yang terjadinya di saat dulu. Terus ini menceritakan yang sedang dan akan terjadi. Kalau ini campuran ya, menceritakan yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Menentukan judul. Judulnya harus atraktif nih. Atau misalkan judulnya yang puitis. Mungkin pernah dengar misalkan Bulan Tertusuk Ilalang. Atau judul yang atraktif. Nah ini kalau di forum nih senang banget nih kalau judul yang atraktif. Misalkan saya jatuh cinta pada wanita yang lebih tua. Nah itu judulnya atraktif. Judul yang mengusung heroisme. Misalkan si Mamat pemberantas kejahatan di desa kami. Nah itu mengusung heroisme. Judul sebaiknya menggambarkan isi ya. Jadi walaupun kita bikin judulnya puitis atau judulnya atraktif, itu harus menggambarkan isi. Judul juga harus mudah diingat. Usahakan judul jangan terlalu panjang. Judul harus mampu mengundang penasaran. Tahap yang ini adalah tahap mulai menulis. Nah ini membuat sinopsis cerita ya. Nanti saya ada kasih contohnya. Terus menulis deskripsi tiap bagian. Sinopsis cerita ini secara keseluruhan ya. Jadi kita bikin dulu nih kira-kira yang mau kita omongin tentang apa sih ceritanya. Nah itu dibuat sinopsisnya. Sinopsisnya biasanya sekitar 300 sampai 500 kata. Minimal 100 kata ya. Tergantung nanti artikelnya mau dibuat jadi berapa kata. Terus setelah itu dijabarkan ya berdasarkan sinopsis tersebut, kemudian dijabarkan menjadi beberapa bagian. Bagian itu dibagi menjadi dijelaskan masing-masing deskripsinya. Ini strukturnya mirip ya, mirip dengan teknik dasar menulis artikel. Jadi ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Di bagian isi itu ada subtopik, terus juga ada subjudul. Cuman kalau di sini subjudulnya mungkin nggak ditampilin ya. Subjudul ditampilkan dalam bentuk bab. Menulis deskripsi karakter tokoh. Nah, pada saat kita mulai menulis, kita menentukan yang akan jadi tokohnya siapa aja, terus jenis kelaminnya apa, terus nanti karakternya sebagai apa, terus siapa nanti yang akan menjadi pemicu konflik, terus siapa yang jadi orang yang teraniaya, misalkan seperti itu. Menulis deskripsi latar. Nah, latarnya harus diceritain ya. Settingnya misalkan 2 atau 3 tahun yang lalu, atau settingnya misalkan di pedesaan,
atau settingnya ketika saat SMA atau saat masih kuliah, atau misalkan salah satu tokohnya tinggal di kosan. Nah, itu diceritain suasana kos-kosan itu seperti apa. Nah, itu deskripsi latar. Hal-hal yang penting, harus mampu membangun emosi dengan pembaca, membuat konflik yang tidak biasa. Jadi usahakan membuat konflik yang sulit diduga ya. Jadi pembaca nih betul-betul surprise gitu, konfliknya seperti apa. Nanti terakhirnya bisa dipilih akhirnya akan happy ending atau sad ending. Sekian dulu materi kali ini, kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.